Layout 75% bisa gue bilang sebagai salah satu layout yang newbie friendly karena buat yang mau baru pindah dari layout TKL ataupun full size yang nggak akan kehilangan banyak tombol. Beda cerita kan kayak misalkan layout 65% atau bahkan 60% yang cenderung lebih susah buat digunakan sehari-hari. Nah, belum lama kemarin-kemarin Rexus rilis Daxa M84X Ultimate yang gue cap sebagai keyboard terbaiknya Rexus. Sekarang mereka rilis 75% lagi dong. Kali ini namanya adalah Daxa M82X Ultimate. So untuk kelengkapan dari ini keyboard gokil sih, lengkap selengkap-lengkapnya. Ada 4 biji spare switch, 2-in-1 puller, extra knob warna mint, extra aksen keycaps warna mint juga, buku-buku sakti, dan kabel Type-C yang udah braided. Tapi kalau kalian bosen sama kabel yang biasa aja, coba lirik Daxa QLED kabel baru ini deh. Kabelnya tebal, udah dilapis TPU dan jaring nylon, ada Aviator GX16 juga yang warnanya sesuai sama warna kabelnya. Konektornya tentu saja Type-C to Type-A dengan header yang bulky juga, kelihatan kokoh banget deh ini. Untuk versi barunya ini ada varian warna putih dan hitam, harganya cuma Rp155.000 aja seperti biasa, linknya bakalan gue simpan di deskripsi di bawah. Balik ke M82X. Ya, walaupun layoutnya sama-sama 75% kayak M84X Ultimate, tapi bentukannya beda total. Yang paling kelihatan tuh di sini M82X punya knob di ujungnya, makanya dapat extra knob kan tadi di kelengkapannya. To be honest, gue lebih suka layoutnya M84X sih. Yang sering nonton udah tau lah ya, kalau gue tuh emang nggak suka keyboard yang ada knobnya. Tapi bentuknya M82X ini overall cakep sih, terutama warna case-nya yang frosted gini. Ada satu varian warna lain yaitu hitam smoky. Nah yang frosted white ini tonnya pas, putih burem yang gak shifting ke warna aneh-aneh dan transparansinya juga lumayan tinggi. Makanya kita ini bisa ngintip dikit-dikit ya bagian internalnya. Termasuk dia punya RGB di bagian samping juga jadi keluar banget. Di bagian depan samping ada branding Daxa yang minimalis banget, tapi sayangnya ini printnya kurang rapi. Terus di sisi atas ini ada port Type-C, di bawahnya ada switch pindah mode yang integrated sama Windows dan Mac mode. Dan seperti namanya juga ada kata ultimate ya. Jadi ini keyboard udah bisa 3 mode, bisa kabel, Bluetooth 3 slot device dan wireless 2,4 GHz. Di sini M82X juga udah punya kickstand 2 step, so nggak akan susah buat dapat angle yang pas. Terus ada tempat simpan dongle-nya juga di bagian bawah yang pakai magnet. Untuk set profile ini cakep sih, malah gue lebih demen set profile M82X ini daripada M84X. Ada semacam gap yang nyambung sampai ke area atas. Terus untuk keycapsnya ini menarik juga, dia tuh pakai PBT double shot yang kualitasnya mantep banget. Lajiannya tebel-tebel ya, terutama di bagian alpha, udah kayak keycaps premium aja sih ini. Lihat aja deh perbandingan legend di alpha dengan keycaps branded. Gokil kan? Bahkan kalau kita lihat lebih dekat lagi, legendnya itu sharp loh, nggak ada yang namanya bleber-bleber atau blur-blur tipis kayak gitu di bagian pinggirannya. Paling ini di bagian shiftnya aja yang alignmentnya tuh ngaco karena terlalu atas ya. Sisanya mantap sih, teksturnya juga pas, nggak terlalu kasar tapi nggak terlalu halus juga. Warnanya juga unik, alfanya dia itu abu-abu yang agak shift ke biru hijau dikit. Modifiernya hitam dengan legend soft mint gitu dan tadi dapat aksen mint juga kan. Biasanya keyboard pre-built kan warna keycapsnya gitu-gitu aja ya, full hitam, full putih, full beige, putih hitam, putih abu, putih oranye, putih biru, merah hitam kayak gitu-gitu doang atau warna-warna yang ala-ala GMK. Tapi di sini beda sih, cuman sayang aja itu tadi masalah alignment di shiftnya yang ngaco. Kalau bener sih ya ini bisa bakalan jadi keycaps bawaan terbaik sampai sekarang. Sebenarnya ini juga udah masuk ke salah satu keycaps bawaan yang terbaik sih. Walaupun untuk durability-nya gue nggak tahu karena itu minimal harus pakai 6 bulan sampai sekitaran 1 tahun. Nah terus untuk varian switchnya si M82X ini ada 3 varian cuy. Ada Jwick Ultimate Black, Jwick T1 dan juga Killbox White. Tiga-tiganya adalah switch yang bagus, jadi kalian tinggal pilih aja prefer yang linear, tactile ataupun clicky. Dan seperti yang kalian lihat, unit yang ada di gua ini adalah varian Jwick T1 dengan LED yang posisinya ada di bagian bawah. Jadi udah kelihatan banget kalau PCB-nya dia ini south facing. Makanya tadi keycaps bawahnya juga cherry profile. Emang sih Jwick T1 yang dipakai ini full black housing dan bukan yang SMD ya, jadi RGB per key-nya itu nggak keluar. Tapi karena keycapsnya bagus juga, lajanya jelas, crispy, tebel, ya nggak masalah juga sih. Kecuali kalau lo pakai di ruangan yang terlalu gelap dan belum bisa touch typing, mungkin bakalan agak repot. Tapi kan nggak baik juga ya kalau kerja atau main game di ruangan yang terlalu gelap. Nah, terus untuk mounting style-nya, di sini tentu saja M82X ini udah menggunakan gasket mount. Sebenarnya kelihatan juga dari luar ya kalau di pinggir-pinggirannya itu dia udah punya gasket tabs.
Sayangnya untuk buka di keyboard masih sama kayak M84X, yaitu pakai klip-klipan, walaupun dibukanya emang jauh lebih gampang daripada buka si M84X yang super ketat sekali. Untuk gasketnya di sini dia pakai silikon yang lebih lembek dan lebih panjang tapi lebih tipis dari M84X. Terus untuk dampener ada switch pad, poron platform, dan silikon bottom case. Jadi beda banget sama M84X yang full silikon semua ya. Platnya sama kayak M84X, udah pakai PC plate, stepnya plate mount, preloop, PCB-nya 1,2 mm, hotshot universal 5 pin pakai kel, hotshot socket, ada RGB per key, dan ada side glow RGB tadi. PCB-nya ini seperti biasa support step PCB mount tapi yang 1,2 mm doang kayak TX ini ya. Sebenarnya dia tuh bisa pakai 1,6 mm-nya Durox screw in ya karena lumayan ketat juga. Tapi kalau pakai 1,6 mm-nya cherry clip in atau cherry screw in, ini bakalan goyang kalau nggak pakai SIM. Lagian sebenarnya plate bawahnya juga nggak support buat step PCB mount. Oh ya, di M82X ini juga udah pakai Dr. Board, nggak kayak M84X yang masih integrated. Jadi ini kelihatan kalau dari luar kita tekan-tekan di area USB, dia tuh masih dapat empuknya. So, mari kita typing test. Ya, untuk tapping feel pertama soal tapping angle kali ya, gue lebih suka pakai kickstand pendeknya. Posisinya tuh nggak terlalu datar-datar banget kayak standarnya, tapi nggak terlalu tinggi juga kayak kickstand yang tingginya. Terus dari segi gasketnya sendiri, dia nih empuk sedikit flex dan cukup konsisten, kerasa lebih empuk dari M84X. Tapi ini nggak sampai mental-mental parah yang bikin reboundnya itu delay lama ya. Kalau kalian masih beranggapan bahwa gasket mount itu harus selalu mental-mental tomewew, silahkan tonton video gue yang ngebahas seputar gasket mount. Ya paling di sini yang berasa cukup stiffnya gasket mount itu ada di area bawah aja. Bawahnya lebih tepatnya di ujung-ujung bukan di area tengah. Soalnya di area tengah kan tumpuannya cenderung jauh-jauhan, ditambah lagi kebantu sama case-nya yang nggak kaku. Dan emang ini ruang kosong di bawah PCB-nya untuk area bawah itu nggak terlalu banyak sih. Tapi nggak apa-apa, buat gue yang penting bagian alfanya enak. Soalnya kita kalau pakai keyboard yang paling sering kepake kan alfanya, apalagi buat yang doyan ngetik. Terus untuk suaranya dengan setup kayak gini pakai Jawik T1 dengan foam-foaman yang beda dengan M84X kecuali bagian silikon bottom case-nya ya. Ini suaranya jadi lebih keluar daripada M84X yang terkenal banget mutednya. Dan sejauh ini gue nggak mendengarkan adanya suara hollow di M82X ini karena ya udah pakai foam-foaman juga sama di bawah ada silikon pad yang cukup tebel. Jadi ya itu bisa bertanda baik dan bertanda buruk buat kalian yang lebih doyan keyboard dengan suara yang lebih keluar. Mungkin M82X bakalan lebih cocok secara karakter suara stoknya ya, defaultnya. Tapi buat kalian yang lebih prefer keyboard yang lebih sunyi, lebih kalem, lebih silent, lebih adem, lebih mute ya mungkin M84X lebih cocok buat kalian. So kalau M84X kemarin harganya cukup tinggi walaupun barangnya emang bagus, ternyata di M82X ini sekarang harganya lebih murah cukup jauh. Tepatnya ada di Rp1.525.000 buat harga launchingnya dan harganya itu sama semua untuk semua varian Switch yang ada. Seperti biasa linknya bakalan gue simpan di deskripsi di bawah. Ini agak membingungkan. Maksud gua Rexus rilis 2 keyboard yang layoutnya sama-sama 75%, sama-sama masuk ke kelasnya Daxa series dan sama-sama masuk ke kelas yang premium as a pre-built keyboard, tapi dalam rentang waktu yang bedanya tuh nggak terlalu jauh. Gua nggak bisa bilang kalau M82X ini lebih bagus daripada M84X dari segala sisi, tapi ya kenyataannya gua lebih demen M82X daripada M84X. Walaupun emang buat gua layoutnya cakepan M84X karena nggak ada knob. Sebenarnya plus minus sih, M84X cakep karena nggak ada knob tapi layoutnya F12, sedangkan M84X ada knob tapi layoutnya F13. Gue sukanya F13 tanpa knob, sulit emang.
Ya, ending-endingnya masing-masing punya ketertarikan tersendiri sih, kayak soal typing feel, suara, dan keycaps gue lebih suka M82X, tapi kalau soal case feel yang lebih premium, lebih unik ya gue pegang M84X. Intinya kalau soal kayak spek misalkan ya M82X ini udah bagus banget, kelengkapannya dikasih super lengkap, fiturnya juga udah ada semua, bahkan sampai strukturnya pun udah oke, kayak udah pakai Dr. Board kan, hot swap socketnya juga udah pakai Kel socket, foamnya juga di mix antara poron dan silikon, udah kayak custom keyboard aja kan. Dan kelihatan sebenarnya kalau M82X ini cuma jadi semacam opsi lain aja di 75%-nya Daksa. Maksud gua bukan datang buat ngegantiin si M84X ataupun jadi penerusnya M84X, karena toh mereka berdua rilisnya juga jaraknya cukup dekat ya, cuman beda berapa bulan doang deh seingat gua. Jadi sekarang untuk di 75%-nya Daksa itu punya dua keyboard yang dua-duanya punya aliran tersendiri, karena ya setupnya bisa gue bilang cukup beda, feel-nya juga beda, dan suaranya pun beda. So paling segitu aja videonya. Thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.